Dengar ya? Terdengar, bro. Oke, baik. Saya matikan ini dulu apa namanya? eh Kamera ya. Jadi supaya bisa bisa oke karena saya berada Oke, siap. di Sulawesi, kebetulan satu daerah yang agak sedikit sinyal susah ya. Jadi mohon maaf buat teman-teman sekalian. Intinya adalah bukan melihat sayanya, tetapi message yang akan disampaikan. Nanti teman-teman boleh chat di kolom chat kalau misalnya suara saya hilang ya. Jadi supaya kita bisa sama-sama mengetahui. Oke, teman-teman, malam hari ini kita akan belajar satu topik yang saya sudah meditasikan beberapa hari. Ya, ini saya punya bacaan Alkitab harian sudah tiba di Matius, ya, doa Bapa kami. Saya selalu bertanya kepada Tuhan, apa arti dari jangan membawa kami ke dalam pencobaan atau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saya mau kita semua membuka Alkitab kita fokus dulu. Kalau misalnya teman-teman ada televisi di situ, dimatikan dulu televisinya. Mungkin handphonenya dimatikan dulu paket data untuk WhatsApp-nya, ya supaya tidak ada centang-centang dan lain sebagainya, supaya kita lebih fokus ya, kurang lebih paling lama maksimal 40 menit. Ke depan kita bisa sama-sama fokus dan kita mendapatkan satu berkat rohani pada malam hari ini. Untuk itu, sebelum saya lanjut, kita boleh berdoa dulu ya. Saya akan pimpin dalam doa. Bapa yang baik, Allah yang di surga, terima kasih Tuhan pada malam hari ini dengan segala rahmat dan kuasa-Mu dan karunia-Mu. Engkau masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sebagai karunia yang terbesar dalam hidup kami. Di malam hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami siap merenungkan akan kisah cinta yang Engkau telah tuliskan dalam Alkitab untuk kami boleh nikmati secara bersama-sama, agar kehidupan kami boleh bertumbuh menjadi orang Kristen yang siap untuk menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman, kita membuka Alkitab kita ya di dalam Matius ya, doa Bapa kami. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan doa Bapa kami ya, Matius pasal yang ke-6. Oke. Nah, itu satu perikop mengenai bagaimana Tuhan menyuruh kita untuk berdoa. Nah, kita akan belajar juga dalam topik ini ada satu tokoh murid Kristus yang bernama Yudas Iskariot. Ya, kenapa Yudas Iskariot yang akan kita bahas pada malam hari ini? Ya, tentunya ada yang Tuhan mau ajarkan buat kita orang-orang Kristen yang hidup pada zaman ini. Waktu saya kecil dulu ya, waktu saya anak-anak dulu, ketika mendengar kata Yudas Iskariot, saya itu sepertinya kesannya itu membenci Yudas Iskariot. Kenapa saya membenci? Ya karena dia orang yang mengkhianati Yesus, ya enggak? Karena dia orang yang menyerahkan Yesus untuk dibunuh, untuk mati di kayu salib. Sehingga ketika saya anak-anak, tokoh yang paling saya tidak suka itu dari 12 murid Yesus, ya Yudas Iskariot. Tokoh yang paling saya senangin waktu anak-anak itu adalah Petrus. Ya, karena semangat yang berapi-api. Tetapi malam hari ini kita mau belajar satu pelajaran yang sangat yang sangat luar biasa dari Yudas Iskariotnya. Nah, jadi ketika kita mendengar konteks jauhkanlah kami daripada pencobaan, ini berkesinambungan tentang rencana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan melalui Kristus ketika Kristus datang ke dunia untuk membuka jalan supaya kita diperdamaikan kepada Allah Bapa. Nah, jadi misi Yesus adalah membawa kerajaan surga ke dunia agar kita, umat-umat Tuhan, memperoleh kehidupan kekal tadi. Nah, apa hubungannya dengan
jauhkanlah kami kepada pencobaan. Nah, ini yang saya mau garis bawahi adalah banyak sekarang teori-teori dari gereja-gereja yang mungkin teman-teman pernah dengar, sekali selamat tetap selamat ya. Jadi saya pernah bercerita-cerita dengan beberapa denominasi dari gereja-gereja lain, ya, ya aliran Kristen ya. Mereka mengatakan bahwa ketika Kristus sudah mati di kayu salib, maka selesailah semua. Dalam arti ya kita selamat gitu. Jadi nggak perlu lagi takut dengan pencobaan, nggak perlu lagi takut berbuat dosa. Intinya lu udah selamat. Intinya surga udah di tangan lu gitu. Tapi apakah benar demikian? Ya kan? Apakah benar demikian, kita sekali selamat tetap selamat? Apakah benar demikian? Oke. Nah, arti janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ini sejak awal ya dari pengajaran Yesus. Dia mengajarkan kepada murid-muridnya ya. Ingat ini, yang telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut dia. Jadi murid-murid ini, 12 murid ini Yesus yang pilih teman-teman. Ya, jadi ketika 12 murid ini mengikuti Yesus, mereka meninggalkan segala sesuatunya. Oke? Mereka meninggalkan hartanya, mereka meninggalkan orang tuanya, mereka meninggalkan pekerjaannya, which is mereka kebanyakan adalah nelayan, oke? Mereka meninggalkan sumber mata pencarian mereka untuk mengikut Kristus. Walaupun mereka sudah bersama-sama dengan Kristus, Yesus mengajarkan kepada mereka sebuah doa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Oke? Di dalam kehidupan Kristen kita, seberapa sering kita memanjatkan doa ini, ya kan? Apakah kita suka berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan? Atau doa kita, Tuhan, dekatkan aku kepada pencobaan, saya siap menghadapi segala sesuatunya. Nah, itu namanya takabur ya. Saya sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Mana itu pencobaan? Saya mau lawan itu pencobaan karena Yesus bersama saya. Saya tidak takut. Nah, ini kan namanya Kristen takabur. Tetapi Kristus mengajarkan kepada kita, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Atau Yesus mengajarkan lagi satu kalimat kepada murid-muridnya, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya apa teman-teman? Artinya walaupun kita sudah bersama-sama dengan Kristus sampai saat ini, jangan pernah takabur. Sebab, sekeliling kita adalah hal yang jahat. Ya, sekeliling kita adalah hal-hal yang berbau dosa yang bisa mengancam kehidupan kita, mengancam iman kita, bahkan membuat kita lemah iman dan meninggalkan akan Kristus. Itulah betapa pentingnya ketika kita berdoa, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa? Karena karena setan ini seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menelan kita, ya. Karena kalau Alkitab mencatat, setan ini masih di dunia ini ya, dalam arti dia belum dimusnahkan oleh Tuhan gitu. Dia masih ada di dunia ini untuk mengintai kita, ya. Jadi sangatlah bodoh, mohon maaf, agak sedikit kasar. Sangatlah bodoh kalau kita mengira kita sudah aman. Sangatlah bodoh ketika kita mengira Yesus sudah mati bagi saya dan gua aman-aman saja hidup di dunia ini. Itu bertolak belakang dengan perkataan dari Rasul Tuhan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Nah, jadi Kristus pun tidak memberikan jaminan kepada murid-murid kalau sudah mengikut dia akan selamat. Enggak. Kalian murid-murid harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Ya, oke. Nah, jadi bagi kita orang-orang Kristen saat ini, bagi kita orang-orang yang telah memilih Kristus menjadi juru selamat kita, ya, 12 murid itu dipilih oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah Yesus tahu kalau Yudas akan mengkhianati dia? Jawabannya tahu, tapi kenapa dia masih dipilih? Benar nggak?
Ya, jadi dari ribuan orang yang ada di Palestina zaman dahulu 2000 tahun yang lalu, Tuhan memilih 12 murid. Oke. Dan Yesus memilih Yudas juga, yang dimana dia tahu bahwa Yudas itu akan mengkhianati dia. Ya. Nah, jadi kalau kita melihat konteks kenapa ya Tuhan ini masih memilih Yudas sebagai muridnya, oke? Okay? Jika Allah tahu bahwa Yudas akan mengkhianati dia, mengapa dia masih mengizinkan Yudas untuk dipilih sebagai rasul? Oke, okay? Tidakkah Yesus tahu mengkhianat? Ya, kenapa sih? Kenapa Yudas ini dipilih ya? Kita melihat sejarahnya Yudas dulu nih teman-teman, supaya kita tidak salah kaprah terhadap Yudas. Ya, Yudas pertama meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Jadi ketika saya membaca beberapa literatur juga, ketika saya membaca beberapa tulisan-tulisan dari scholar Alkitab, ya, Yudas ini meninggalkan rumahnya loh teman-teman, meninggalkan rumahnya, orang tuanya untuk mengikut Yesus. Nah, di awal-awal dia ini tulus mengikut Yesus gitu. Ya, dia ingin membuktikan imannya kepada Tuhan dengan meninggalkan keluarganya, ya dia apa yang dia miliki, dia pergi untuk mengikuti Yesus. Ini yang harus kita renungkan dulu. Ya, Yudas memiliki iman pada Yesus. Oke. Dan Yudas dipilih langsung oleh Yesus. Nah, saya mau membacakan di dalam sebentar ya. Dalam Yohanes pasal Yohanes 6 ayat 70, mungkin boleh ditampilkan ya. Yohanes 6 ayat yang ke-70 dikatakan seperti ini. Mungkin kalau ada teman-teman bisa membaca boleh ya. Yohanes 6 ayat yang ke-70 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ya. Nah, jadi sangat keras ya kata-kata Yesus ya. Jadi aku telah memilih kamu 12 orang, tapi satu di antara kami itu adalah iblis, kata Tuhan, atau setan. Nah, ketika Yesus mengucapkan kalimat ini, kalau kita flashback atau kalau kita merenungkan, tentulah pasti murid-murid ini sangat takut ya. Aduh, kami dipilih Tuhan, berarti kami belum belum tentu selamat gitu loh. Ya. Ternyata di antara kami ini ada setan gitu atau ada iblis. Siapakah? Siapa gitu? Apakah aku? Apakah aku? Mereka pasti bertanya-tanya kan? Benar nggak? Nah, jadi hal ini membuat agak sedikit goyang nih iman mereka. Ya, kenapa sih Yesus memberikan kalimat ini? Ya, Yesus memberikan kalimat ini untuk mengajarkan kepada murid-murid bahwa sekalipun mereka sudah bersama-sama dengan Yesus setiap hari melihat mukjizat, ya kan? Mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati, mereka melihat Yesus menyembuhkan orang sakit, itu nggak jadi jaminan kalau mereka akan selamat. Ya, kenapa? Ya itu tadi karena mengikut Yesus itu bukan suatu hal yang mudah. Ya, ada hal yang harus kita sangkal, kita pikul, ya, dan lain sebagainya. Nah, ketika Yudas ini menjadi saksi mata, ya, di dalam pekerjaan Yesus, ya, melihat orang sakit, ya kan, kemudian disembuhkan, melihat orang yang kerasukan setan disembuhkan oleh Yesus, dia memulai sesuatunya dengan sangat baik ya. Dia percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamatnya. Tetapi ada di satu titik ketika murid-murid terguncang imannya, ketika
mereka mulai salah kaprah terhadap pelayanan Yesus ya. Nah, jadi murid-murid ini kan mengira bahwa Yesus ini adalah raja yang akan membawa mereka terlepas dari penjajahan Romawi ya. Benar nggak teman-teman? Jadi mereka itu berharap bahwa Yesus ini akan memerangi Roma dengan pedang. Oke. Dengan membunuh tentara Roma dan mendirikan kerajaan Israel. Tetapi berbeda sekali dengan ajaran Yesus yang jika engkau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Nah, jadi sangat-sangat berbeda sehingga iman mereka itu berguncang setiap hari walaupun mereka sudah melihat akan bagaimana mujizat Yesus, tetapi setiap hari mereka juga terguncang imannya, teman-teman. Ditambah lagi dengan perkataan Yesus yang tadi, aku memilih kamu dari 12 orang, tetapi satu di antara kamu adalah iblis. Ya, jadi semua murid-murid ini memulai pelayanan yang baik di awal-awal ya dengan Yesus. Tetapi seiring berjalannya waktu, ya kan, oleh karena beberapa hal-hal yang mereka melihat bahwa mindset mereka itu berbeda dengan mindset dari Kristus. Oke. Lalu kemudian ketika mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang, di sini juga mereka mulai agak sedikit imannya sedikit guncang dalam arti begini. Yesus ini kenapa ya sangat mudah memberikan makan 5.000 orang, ya dia mampu menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Tapi why Jesus? Kenapa Yesus itu nggak mendirikan kerajaan dunia gitu? Jadi mereka kayak terombang-ambing. Saya pun percaya kalau kita hidup di zaman Yesus dan kita dipilih menjadi murid-muridnya, mungkin di antara kita mungkin Bro Pascal atau saya, mungkin saya bisa saja menjadi Yudas gitu, yang mengkhianati dia. Atau saya bisa saja menjadi Petrus yang menyangkal dia. Karena memang ketika kita baca Alkitab, teman-teman, nggak gampang menjadi murid Yesus. Makanya tidak sembarangan mengucapkan jauhkanlah kami ke dalam pencobaan. Nah, arti jauhkanlah kami ke dalam pencobaan artinya bukan kita dilepaskan dari pencobaan itu, tidak, tetapi artinya adalah kita berdoa memohon kepada Tuhan suatu kuasa untuk kita bisa tidak terjatuh di dalamnya. Nah, contoh, misalnya kita ingin ke gereja, oke. Lalu di depan kita ada pencobaan, ada tawaran, ya ton keluar ke mall, nonton ke bioskop dan lain sebagainya. Itu kan pencobaan ya. Pencobaan itu selalu ada setiap hari di mana-mana, di kiri kanan kita, di rumah. Tetapi apakah kita memilih datang ke gereja atau kita memilih pencobaan itu kita masuk ke dalamnya? Ya, jadi sebagai orang Kristen kita nggak boleh menjadi orang Kristen mana itu pencobaan. Saya mau masuk ke dalamnya. Nggak boleh, teman-teman. Ya, harus dengar, jauhkanlah kami, yang artinya adalah datang, aku tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, jadi saya lebih memilih untuk datang ke gereja daripada memilih untuk hangout dengan teman-teman. Karena nikmat dari hangout itu lebih besar daripada nikmat pergi ke gereja. Ya, sama seperti misalnya ada seekor macan tutul, di depannya ada perangkap, ada kambing. Oke. Macan tutul ini adalah seekor binatang yang sangat, oleh karena dia melihat ada kambing yang tidak dihalau, dalam arti dia bisa menerkam, ya tanpa pikir panjang, karena rasa lapar gairahnya pengen itu makan kambing, sehingga dia menerkam kambing itu, sehingga dia masuk ke dalam pencobaan itu. Paham ya? Jadi pencobaan itu adalah segala sesuatu yang di dalam kita yang bisa membawa kita jatuh ke dalam dosa tadi. Ya, jadi maksud dari Tuhan itu, maksud dari Yesus itu
jauhkanlah kami daripada pencobaan, atau jangan tuntun kami ke dalam pencobaan. Artinya adalah kita bersama-sama dengan Tuhan untuk tidak masuk ke dalam pencobaan itu. Jadi teman-teman bisa menangkap ya makna rohani yang Tuhan sudah berikan ya. Nah, kemudian kita akan belajar lagi ya bagaimana perubahan hati Yudas. Ya, teman-teman tahu bahwa Yudas adalah seorang accounting atau bookkeeper. Dia adalah bendahara di lingkungan 12 murid. Ya, saya yakin dan percaya 11 murid yang lain tidak terlalu mengetahui tentang pembukuan atau tidak terlalu mengetahui tentang akuntansi atau bendahara atau keuangan dan lain sebagainya. Tetapi Yudas ini memiliki satu ilmu keuangan sehingga dia dipilih untuk menjadi bendahara ya. Bendahara pekerjaan yang baik nggak? Pekerjaan yang baik ya. Nah, jadi Yudas ini dia menghitung pengeluaran mereka, mungkin ada pemasukan dicatat, ada pengeluaran dicatat, dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi lama-kelamaan oleh karena himpitan pencobaan-pencobaan tadi yang mereka sudah alami dengan Yesus, mereka ragu dengan Yesus, ini benar nggak sih Yesus ini Tuhan Juru Selamat dan lain sebagainya. Karena mereka beda persepsi nih. Mereka pengennya itu Yesus menjadi raja, sedangkan Yesus tidak mendirikan kerajaan di dunia gitu. Ya, mulai pelan-pelan ya kan Yudas ini dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6 Yudas mulai mementingkan dirinya sendiri ya. Dia mulai ada bermain dengan uang dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat ketika pencobaan itu datang kepada dia tidak mengingat akan kata-kata Yesus tadi, ya, sehingga dia mulai sedikit demi sedikit mulai akan cinta dengan yang namanya uang. Nah, pelajaran yang kita bisa ambil dari keperbendarahan Yudas ini adalah teman-teman, ya, hati-hati dengan uang yang ada pada kita, atau uang itu tidak salah, tetapi bagaimana kita mengelola uang itu. Apakah kekayaan atau berkat yang Tuhan titipkan di tempat kita atau di rumah tangga kita atau di rekening kita itu menjadi uang berkat atau menjadi uang kutuk. Oke. Itu bisa menjadi pencobaan buat kita ya. Anggaplah misalnya perpuluhan. Yang tadinya kita mau setor perpuluhan, kita mau memberikan perpuluhan, tetapi oleh karena kita tergoda untuk membeli sesuatu ya, itu tadi pencobaan tadi ya. Gampang lah, ya, perpuluhan aja bisalah nanti bulan depan, atau di skip dulu lah beberapa bulan. Aku banyak banyak keperluan gitu kan. Ambillah sikit-sikit gitu. Nggak usah lah dulu bayar perpuluhan dan lain sebagainya. Nah, ya, itu adalah sesuatu hal yang mungkin menurut kita sepele gitu. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan bahwa jangan kita masuk ke dalam pencobaan itu, karena pencobaan itu adalah sebuah jebakan ya. Iya, jangan masuk ke dalam pencobaan artinya jangan jatuh ke dalamnya ya teman-teman. Ini kita harus sepakat dulu nih ya, supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. Orang yang ingin menjadi kaya jatuh ke dalam pencobaan dan jebakan, serta berbagai nafsu yang bodoh dan membahayakan yang akan menenggelamkan orang-orang ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Ya, boleh dibuka dalam 1 Timotius 6 ayat 9. Kita akan membahas sedikit tentang uang di sini ya. Boleh ditampilkannya 1 Timotius 6 ayat 9. Boleh dibacakan mungkin si Sani? 1 Timotius 6 ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam
keruntuhan, dan kebinasaan. Oke, baik. Jadi sejalan ya dengan yang tadi kata-kata dari Yesus atau yang tadi kita sudah sepakati bahwa eh, jauhkanlah dari pencobaan artinya supaya kita tidak masuk. Tetapi oleh karena dengan adanya uang tadi, ya kita terjatuh ke dalam pencobaan uang. Ya, sama seperti Yudas Iskariot tadi. Dia awalnya memulai dengan sangat baik ya. Dia meninggalkan orang tuanya, dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengikuti Yesus, tetapi oleh karena himpitan pencobaan di kiri dan kanan sehingga dia mulai goyah ya. Dan dia mulai hitung-hitungan dengan pekerjaan Tuhan. Ya, setiap dari kita bisa gagal seperti Yudas, teman-teman. Ya, sekarang kita bisa melihat bahwa kegagalan Yudas bukanlah jenis kegagalan yang khusus. Oke, kegagalannya adalah jenis kegagalan yang juga bisa menimpa saya dan juga bisa menimpa teman-teman yang lain atau orang Kristen yang lain. Oke, kegagalan Yudas terletak dalam fakta bahwa dia tidak memasukkan ajaran Yesus ke dalam hatinya. Dia tidak memasukkan karakter rohani dari ajaran itu ke dalam hatinya. Jalan pikirannya masih kedagingan, masih duniawi, ya. Keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Oke. Dan Yakobus dan Yohanes juga memiliki jalan pikiran yang sama, bahwa mereka ingin berada di sisi kiri dan sisi kanan Yesus. Ketika Yesus mendirikan sekian tahun dengan Yesus, tetap masih salah kaprah dengan apa yang sebenarnya menjadi misi dari Kristus ya. Nah ini yang teman-teman perlu garis bawahi. Yesus tidak memberi jaminan, enggak ya. Jadi sekali selamat tetap selamat, itu tidak Alkitabiah. Oke, kenapa? Karena Yesus pun tidak memberikan jaminan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan selamat, ya, melainkan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar ya. Jadi semua murid-murid itu digoncang imannya. Petrus digoncang imannya, Thomas ragu-ragu, ya. Tetapi ketika Yesus mati dan dia bangkit dan Yesus naik ke surga, barulah di situ mereka mulai berubah ya, dalam arti mereka mulai sungguh-sungguh bahwa mereka mulai mengerti maksud misi dari Yesus. Oke. Maksud dari misi Yesus adalah untuk membawa kerajaan damai, bukan kerajaan dunia dengan pedang dan parang atau pedang dan tombak untuk membunuh tentara-tentara Roma. Nah, kalau kita melihat lagi dari teman kita Yudas ini adalah ya, ketika himpitan uang itu masuk ke dalam relung hatinya yang paling dalam, ya, dia mulai berkompromi ya untuk menjual gurunya, dia menjual Yesus. Nah, tetapi sebelum dia menjual Yesus, dia dikatakan di salah satu ada tulisan sejarah para nabi dan bapa atau sejarah kisah para rasul, dikatakan begini, Yudas itu sangat ragu-ragu untuk menjual Yesus ya. Dia merasakan suatu beban berat kalau dia jual Yesus, maka dia menjadi pengkhianat. Tetapi dia membutuhkan uang. Oke. Oleh karena ketamakannya dia membutuhkan uang. Ya, itu tadi karena dia sudah mulai cinta dengan uang tadi yang di awal-awal dia bisa menjauhkan diri dari pencobaan uang, tetapi lama-kelamaan dia jatuh ke dalam pencobaan uang. Ya, kita tahu ceritanya bagaimana ketika Yudas menjual Yesus dan akhirnya Yesus disalibkan. Ya, kita tahu bahwa Yudas menyesal ya, tetapi penyesalan Yudas ini tidak disertai dengan pertobatan yang baik, melainkan dia menggantung diri dan mati dan bunuh diri. Berbeda dengan Petrus, ketika iman Petrus digoncang dengan Yesus mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Oke. Petrus bertobat, dia menyesal dan bertobat dan menjadi penginjil. Ya, berbeda dengan teman kita Yudas, dia menyesal tetapi
bunuh diri. Nah, apa yang kita bisa ambil dari dua pelajaran tentang Petrus dan Yudas ini, teman-teman? Kita bisa memilih ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita menyesal, bertobat, dan tidak melakukannya lagi. Atau ketika kita berdosa, kita jatuh ke dalamnya, kita tidak bertobat, kita menyesal, malah justru kita akan semakin terjerembab jatuh ke dalam lubang tersebut. Semua orang di antara kita yang hadir di Zoom ini, saya katakan kita bisa masuk ke dalam dua-duanya. Ya, kalau kita tidak berpegang teguh kepada Kristus. Kita bisa kehilangan iman kita bisa semakin jatuh ke dalam dosa, atau kita bertobat dan berbalik pada jalan yang Tuhan kehendaki tadi. Makanya nggak gampang teman-teman mengikut Kristus. Jadi jangan sampai kita merasa hidup kita sudah aman. Tidak, karena pun Tuhan tidak memberikan kita jaminan. Memang betul ya, Tuhan memberikan kita kasih karunia hidup yang kekal, tetapi kita harus mengerjakannya, keselamatan itu dengan takut dan gentar. Tapi bukan artinya juga bahwa keselamatan dengan pekerjaan kita. Enggak ya. Jadi berbeda teman-teman, salvation by works ya. Jadi bukan karena kita melakukan hal yang baik, ya kita mengerjakan sesuatu untuk diselamatkan. Tidak, tetapi oleh karena Tuhan sudah memberikan kita keselamatan, maka kita mengerjakan keselamatan itu dengan rasa takut, mawas diri, berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang setiap hari akan menerkam kita. Begitu. Jadi kita berada di dunia yang semakin jahat setiap hari, di mana kita melihat bagaimana anak-anak melawan orang tuanya, atau mungkin orang tua yang mencampakkan anaknya dan lain sebagainya, atau mungkin kakak beradik tidak cakapan selama bertahun-tahun, atau kita korupsi uang dan lain sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita bisa terjatuh dan meninggalkan iman kita ya. Nah, Yudas dipilih sebagai peringatan bagi kita. Oke. Jadi tadi dibilang bahwa Yesus memilih ke-12 murid, tetapi salah satu di antaranya adalah iblis ya. Perkataan yang sangat luar biasa, menyakitkan menurut saya ya. Itu merupakan suatu pelajaran buat kita supaya kita lebih mawas diri di dalam kehidupan kita ya. Ya. Terakhir, sebagai poin penutup, jauhkanlah kami daripada yang jahat. Jadi, ketika kita berdoa, kita meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita sudah belajar bagaimana murid-murid, bagaimana Yudas, yang tadinya mereka start dengan sangat bagus sekali, tetapi oleh karena perjalanan, mindset mereka yang tidak sejalan dengan Yesus, akhirnya mereka mulai tumbang-tumbang dan lain sebagainya. Tetapi mereka kembali bangkit. Nah, buat kita teman-teman yang hidup di zaman modern ini, itu menjadi pelajaran buat kita. Kenapa Yudas ditaruh di dalam Alkitab, itu menjadi pelajaran supaya kita tidak gila uang, ya, supaya kita tidak serakah dengan uang. Uang betul kita butuhkan untuk kehidupan kita, tetapi jangan sampai uang menggantikan Tuhan, atau jangan sampai uang yang menjadi Tuhan kita. Ya, jangan sombong, jangan takabur, tetap berjalan rendah hati di hadapan Tuhan, bahwa kita belum tentu selamat gitu. Kita ini belum tentu bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita tidak memiliki roh kerendahan hati untuk meminta Yesus menuntun kita supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan, supaya kita tidak takabur, tapi kita lebih mawas diri, lebih rendah hati untuk menjadi pengikut Tuhan sembari kita mengabarkan Injil, menantikan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi. Mungkin itu renungan singkat yang bisa saya bagikan pada malam hari ini untuk teman-teman semua. Semoga kita mendapatkan satu pelajaran yang baik di malam hari ini dan kita bisa aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin.